Wanita itu jelas merupakan ketua sebuah grup yang terdaftar. Namun dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi karyawan biasa. Dia tidak hanya diam-diam mempromosikan adiknya untuk menjadi kepala departemen. Dia juga menyerahkan proyek penting perusahaan kepada adiknya. Dan memutuskan untuk mengumumkan identitasnya pada upacara penandatanganan 3 hari kemudian. Berencana untuk memberikan kejutan kepada saudara laki-laki dan keluargaku. Tanpa diduga dokternya menelepon. Dia mengklaim bahwa saudaranya didiagnosis menderita uremia lanjut selama pemeriksaan fisik. Wanita itu panik dan bergegas ke rumah sakit bersama saudaranya. Namun sang kakak menepis tangannya. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan di rumah sakit. Wanita itu tidak tahu bagaimana berbicara. Saya hanya bisa berbohong dan berkata bahwa saya sedang tidak enak badan. Biarkan dia menemaniku menemui dokter. Saudaraku menjadi tidak sabar ketika mendengar hal itu. Saat itu, wanita itu dengan cemas berlari ke dokter untuk memastikan keadaannya. Dokter mengatakan bahwa kondisi saudaranya semakin memburuk. Transplantasi ginjal diperlukan sesegera mungkin. Wanita itu segera berkata bahwa hal itu akan menelan biaya berapapun. Namun, dokter mengatakan bahwa rumah sakit tidak memiliki ginjal yang cocok. Lagi pula, kondisi saudaraku tidak bisa ditunda. Namun wanita itu saat ini tidak banyak berpikir. Saya segera memutuskan untuk membiarkan dokter menggunakan miliknya sendiri. Dokter mengingatkannya, ini akan baik untuk tubuhmu, menyebabkan kerugian besar. Dan wanita itu adalah presiden kelompok tersebut. Sarankan dia untuk mempertimbangkannya kembali. Namun, wanita itu meminta dokter untuk mengatur operasi sesegera mungkin. Setelah meninggalkan kantor dokter, wanita itu segera membayar tagihannya. Dokter keluar pada saat ini, mengklaim bahwa ada pasien yang membutuhkan transplantasi mendesak. Sang adik langsung meraih dokter tersebut. Saya keliru mengira dokter itu sedang berbicara tentang saudara perempuan saya. Namun ketika mereka mendengar dokter meminta mereka untuk kembali dan bersiap, adiknya curiga kalau pasiennya adalah adiknya. Jadi saya berpikir untuk segera pulang. Beritahu orang tuamu. Tapi adikku memanggilku, mengaku membeli sejumlah suplemen untuk menyehatkan tubuhnya. Adikku menjadi semakin gelisah setelah mendengar hal ini. Lebih mencurigakan, wanita itu ingin mengganti ginjalnya. Jadi aku membuat alasan dan segera pulang. Sisi lain, kakakku kembali ke rumah di bawah. Asisten itu menyarankan wanita itu untuk berpikir dengan hati-hati. Namun dia dengan tegas menyatakan, itu sudah diputuskan. Dia juga menginstruksikan asistennya, transfer $600.000 ke rekening saudara saya atas nama perusahaan untuk memberi kakakku menjalani operasi. Berikutnya, seorang wanita pulang ke rumah membawa suplemen, tapi diejek oleh keluarga. Namun sang kakak langsung mengungkap rencananya di tempat, mempertanyakan apakah dia telah mengatur transplantasi ginjal untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, wanita itu langsung menyatakan akan menghubungi tim medis terbaik. Mendadak, sang adik memarahinya, menuduhnya sakit. Tapi aku masih ingin melibatkan diriku sendiri. Wanita itu ingin menjelaskan, namun diganggu oleh adiknya. Diancam akan memutuskan semua hubungan dengannya mulai sekarang. Wanita itu langsung patah semangat ketika mendengar hal ini. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, bahkan sang ibu memaksa wanita itu untuk menandatangani dengan cepat. Meskipun wanita itu mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tapi tak ada seorang pun yang mau percaya. Dia juga memaksa wanita itu untuk menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan. Pada saat ini, orang tua selalu berpikir bahwa wanita harus menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan sesegera mungkin. Wanita melihat keluarganya. Saya langsung menyampaikan harapan agar mereka tidak menyesalinya di kemudian hari. Kemudian dia mengeluarkan catatan medis dan menyerahkannya kepada saudaranya. Biarkan dia melihat kebenarannya sendiri. Ketika saudaraku mengambil catatan medis dan membukanya, tetapi dia benar-benar terpana oleh pemandangan di hadapannya.